Diabetasol buat orang tua. Umur 30-an bisa kena juga loh. Malu? Malu itu kalau anak istri nggak kurus karena diabetes. Diabetasol, Vita Digest Pro-nya bantu jaga kadar gula darah. Ayo, lawan diabetes. Dipersembahkan oleh cerita Mbah Narji, cerita Pak Ujang, cerita Hajah Mimi, cerita Pak Tosan itu hanya gambaran dari banyaknya konflik agraria yang terjadi di Republik ini. Kita lihat informasi yang ini. Dan juga sudah hadir di studio Metro TV, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria KPA, Dewi Kartika. Mbak Dewi, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih atas data-data yang telah diberikan untuk Mata Najwa. Apa catatan Anda terhadap 4 kasus yang malam ini kita dengarkan ceritanya dan bagaimana itu menggambarkan betapa peliknya persoalan tanah di negeri ini? Iya, betul Mbak Najwa. Jadi 4 kasus ini adalah segelintir atau sedikit sekali dari sekian ribu konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Tadi di catatan 2016 saja hanya 450 kasus konflik agraria. Kalau ditarik ke belakang sudah ada ribuan kasus konflik agraria yang hingga kini itu belum dituntaskan penyelesaiannya. Nah, kenapa? Karena kita melihat kebijakan agraria khususnya di sektor pertanahan itu lebih diprioritaskan untuk perusahaan. Pertanyaannya, kenapa konsesi, izin atau hak itu lebih banyak diprioritaskan pemerintah untuk perusahaan? Dari banyak kasus konflik agraria yang kita tangani, dari kajian-kajian dan analisis yang kita lakukan, justru ini erat kaitannya dengan kepentingan ekonomi. Ada perilaku koruptif dalam setiap konsesi izin yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya untuk perusahaan skala besar. Karena ini memang ada perilaku koruptif tadi, kemudian ini menjadi legitimasi yang resmi, artinya izin menjadi resmi bagi perusahaan itu, meskipun dia berdiri di atas perampasan tanah yang sebenarnya sudah digarap oleh warga. Sudah menjadi sawah, kebunnya warga, sudah menjadi sekolah, fasum-fasosnya desa. Dalam kasus-kasus yang tadi kita lihat, Mbak, kemudian masuk penjara, ada yang salim kancil sampai kemudian akhirnya tewas. Ini metode-metode yang kerap menimpa mereka-mereka yang berjuang untuk melawan ketidakadilan ini? Iya, betul. Jadi mayoritas konflik agraria pasti akan timbul korban. Dari banyak kasus, ya tentu korban tewas sangat disayangkan. Di banyak konflik agraria sering jatuh korban. Kemudian kriminalisasi. Kenapa kriminalisasi bisa dilakukan oleh aparat kepolisian, termasuk bahkan tentara, sering masuk dalam lokasi-lokasi konflik agraria. Karena memang ini dilegitimasi oleh kebijakan yang secara resmi dikeluarkan oleh pejabat-pejabat publik. Misalnya Bupati mengeluarkan izin lokasi tambang, kemudian izin HGU untuk perkebunan. Nah, ini kemudian menjadi legitimasi perusahaan dan pemerintah bisa memanggil aparat untuk mengamankan konsesi-konsesi tersebut. Jadi akhirnya negara menggunakan alat negara untuk menekan warga negara. Jadinya vis-a-vis polisi, vis-a-vis dengan warga, kemudian dengan mudah mereka mengkriminalkan. Sangat disayangkan, jadi penyelesaian konflik agraria itu tidak ada yang pernah benar-benar tuntas sejauh ini. Dan padahal seharusnya akhirnya kemudian aksi-aksi yang dilakukan akhirnya diterjemahkan menjadi aksi anarkis atau kemudian dilihat sebagai aksi yang dengan kekerasan karena pintu-pintu jalur formalnya semuanya tertutup. Sudah tertutup. Dan kebanyakan konflik agraria juga bisa berkembang meluas. Misalnya diarahkan menjadi konflik
vis-a-vis antara misalnya kalau di Selok Awar-Awar antara pro masyarakat yang pro tambang dengan yang anti tambang. KPA terus sejak awal, sejak dulu, sejak lama sekali terus mengawal kasus-kasus ini. Ya, kita sudah kurang lebih 22 tahun mendampingi kasus-kasus konflik agraria yang utamanya memang dihadapi oleh petani, masyarakat adat, nelayan, masyarakat pedalaman yang selama ini memang tanahnya terampas, tanahnya digusur, dan itu mayoritas adalah ada faktor misalnya berbagai alasan investasi, atas nama pembangunan, konservasi, izin tambang dan sebagainya. Jadi berjuang bersama kawan-kawan untuk Betul. itu. Terima kasih Mbak Dewi sudah hadir. Saya ingin minta penutup dari Mbah Narji dan juga dari Pak Ujang. Apa harapan Anda terakhir Mbah Narji? Harapan saya Mbak Nana, pertama polisi harus bersikap adil. Jadi kalau harapan kami, jangan hanya laporan dari PTP sendiri yang dilayani, tapi laporan masyarakat juga harus dilayani. Ini contoh. Kalau ada tanaman karet satu batang saja yang ditebang oleh petani karena sudah akhir, dikriminalisasi. Sedangkan kalau PTP merusak tanaman petani justru dikawal oleh polisi. Itu saya tidak bisa menerima. Dan hentikan kriminalisasi. Karena saya berpikiran Mbak, saya yang hidup di Jawa Tengah, yang dekat dengan Jakarta, dengan pusat pemerintahan, itu saja kami berjuang bisa dikriminalisasi sekeras itu. Apalagi saudara-saudara kita yang di pelosok, yang jauh dari Jakarta, jauh dari jangkauan kawan-kawan untuk mendampingi. Saya prihatin dengan nasib itu. Saya mengajak kepada saudara-saudaraku semua, dari Sabang sampai Merauke yang berjuang saat ini, yang ada masalah pertanahan, kalau memang nanti sudah ditayangkan melihat acara Mata Najwa ini, semoga semangatnya bertambah. Ya. Jangan takut, penjara tidak menghentikan langkah pejuang sejati. Dan saya pulang dari penjara Mbak Nana. Saya pulang dari penjara tidak kurus, justru saya malah gemuk. Itu istri saya ada, anak yang kecil itu waktu saya masuk penjara itu anak saya baru kelas 2. Ya. Tapi katanya merasa bangga bapak menjadi di penjara bukan karena mengambil atau mencuri hak orang lain, tapi ini karena berjuang. Dan satu catatan Mbak, walaupun saya sampai masuk penjara, demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak ikut minta tanah itu. Dari urutan 1 sampai 713, nama Sunardi Rekso Sudiro tidak ada. Jadi tidak ada untuk keuntungan pribadi? Oh, tidak ada Mbak. Semuanya tidak untuk ada. rakyat? Ya. Dan, baik. Ya, tidak ada. Terima kasih Mbah Narji. Pak Ujang, harapan Anda? Jadi kami mohon kesediaan Bapak Presiden Jokowi, Presiden Republik Indonesia untuk membantu menyelesaikan permasalahan konflik lahan di UPT Arongo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Republik Indonesia pada umumnya. Terima kasih Pak Ujang sudah hadir di Mata Najwa. Mbak Narji, terima kasih. Terima kasih kepada seluruh yang hadir. Saya Najwa Shihab, selamat malam. Sampai jumpa. Di negeri ini ada ketimpangan serius penguasaan tanah. 74% tanah dikuasai oleh 02 pengusaha. Ingat Salim Kancil tewas sadis tak terperi dan Tosan dianiaya, luka-lukanya saksi bahwa dia hampir mati. Sudah lama kita menginginkan reforma agraria, namun jalannya hingga kini masih tanda tanya. Konflik agraria dan perampasan lahan meningkat tajam, negara menjadi sponsor atau bersikap diam. Lihatlah Mimi, perempuan renta terdepan melawan, dia diteror dan dipenjara sebab membela tanah adat dari perusahaan. Tengok warga Sambirjo Sragen, bertahun-tahun memperjuangkan tanah dari PTPN. Saksikan Ujang dan warga transmigran di Konawe yang sengit, perih ditelantarkan negara yang mengutamakan perusahaan sawit. Alam dan lingkungan seharusnya modal sosial, jangan dieksploitasi sebagai komoditas transaksional demi kelangsungan hidup yang lestari. Jangan biarkan warga berjuang dan mati di tanahnya sendiri.
Dipersembahkan oleh